Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Curtis Jones tiba di Inter, Stankovic berpotensi dipinjamkan. Kedatangan Curtis Jones dari Liverpool membawa energi baru bagi lini tengah Inter Milan. Namun, transfer gelandang asal Inggris tersebut juga memunculkan persoalan baru yang harus segera diselesaikan manajemen dan pelatih Christian Cifu. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Biasin, Inter Milan kini sedang mengevaluasi kembali struktur lini tengah setelah Jones tiba di Milan. Salah satu kemungkinan yang mulai dipertimbangkan adalah meminjamkan Aleksandar Stankovic. Meski demikian, keputusan tersebut belum final. Biasin menegaskan bahwa opsi peminjaman Stankovic masih sebatas bahan evaluasi internal. Inter Milan belum mengambil keputusan definitif dan masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan masa depan pemain muda tersebut. Dengan kedatangan Curtis Jones yang tiba di Milan hari ini, Inter mengevaluasi kemungkinan meninjau kembali komposisi lini tengah. Kemungkinan kepergian Stankovic dengan status pinjaman masih terbuka. Keputusan belum dibuat, tetapi tidak bisa dikesampingkan, ujar Biasin. Pernyataan tersebut langsung memancing reaksi besar dari para pendukung Nerazzurri. Kehadiran Jones membuat Inter memiliki banyak opsi di sektor tengah. Secara praktis, Cifu kini mempunyai 7 pemain yang dapat mengisi berbagai peran di lini tersebut. Nama-nama seperti Nicolo Barella, Petar Cech, Hakan Calhanoglu, Aleksandar Stankovic, Curtis Jones, Piotr Zielinski, dan Henrikh Mkhitaryan membuat persaingan semakin menarik. Namun, jumlah pemain bukan satu-satunya faktor yang harus diperhitungkan. Panucci, jagokan Inter pertahankan Scudetto. Persaingan meraih gelar Serie A kembali menjadi sorotan menjelang bergulirnya musim baru. Mantan bek, Christian Panucci memberikan penilaiannya mengenai peta persaingan setelah melihat aktivitas klub-klub besar di bursa transfer. Dalam wawancaranya dengan Sport Mediaset, Panucci menempatkan Inter sebagai favorit utama. Menurutnya, Nerazzurri sudah memiliki fondasi skuad yang kuat dan semakin diperkuat oleh sejumlah pemain berpengalaman. Menurut Panucci, salah satu kekuatan utama Inter terletak pada kualitas pemain yang sudah terbukti. Inter tidak hanya merekrut pemain berpengalaman pada musim panas ini, tetapi juga mempertahankan fondasi skuad yang sebelumnya sudah sangat kompetitif. Inter telah mendatangkan pemain-pemain berpengalaman dan sudah terbukti, mereka memang sudah kuat. Kemudian Pavard juga kembali, lanjut Panucci. Kondisi tersebut membuat Inter memiliki kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk bersaing di Serie A sekaligus kompetisi Eropa. Inter Milan jadi klub dengan brand value tertinggi di Italia. Ada banyak cara untuk mengukur kebesaran sebuah klub sepak bola. Trofi adalah ukuran paling klasik, tetapi di era modern, nilai merek juga menjadi indikator penting kekuatan sebuah klub. Inter Milan kini berhasil menjadi juara Italia dalam kategori tersebut. Menurut studi terbaru Brand Finance yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Inter memiliki nilai merek sebesar 585 juta euro. Angka tersebut membuat Nerazzurri menjadi klub dengan brand value tertinggi di Italia. Lebih menarik lagi, nilai merek Inter mengalami pertumbuhan 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini memperlihatkan bahwa kesuksesan Inter di atas lapangan mulai memberikan dampak nyata terhadap kekuatan ekonomi dan komersial klub. Namun, di balik pencapaian tersebut terdapat satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Inter memang nomor 1 di Italia, tetapi belum masuk 10 besar Eropa. Dalam persaingan domestik, Inter berhasil menempati posisi teratas. AC Milan berada di peringkat kedua dengan nilai merek 514 juta euro, sedangkan Juventus berada di posisi ketiga dengan 419 juta euro. Inter unggul 71 juta euro dari AC Milan, dan 166 juta euro dari Juventus. Inter Milan, pantau situasi Gabriel Martinelli di Arsenal. Inter Milan muncul sebagai salah satu peminat potensial untuk mendatangkan pemain sayap Arsenal,
Gabriel Martinelli, pada musim panas ini. Juara Serie A sedang menjajaki opsi untuk memperkuat lini serang mereka di bawah arahan Christian Cifu dalam upaya mempertahankan gelar juara. Melansir kabar dari Corriere dello Sport, Inter Milan tengah mempertimbangkan untuk masuk ke dalam persaingan guna mendatangkan Gabriel Martinelli. Masa depan Martinelli di Emirates Stadium masih belum pasti setelah ia tidak dimasukkan dalam skuad pada pertandingan Community Shield pada hari Minggu yang berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Manchester City. Arsenal telah menunjukkan kesediaan untuk mempertimbangkan tawaran serius untuk Martinelli, yang tampaknya telah kehilangan tempat di tim utama setelah penampilannya yang mengecewakan di Liga Inggris musim lalu. Dia hanya mencetak 1 gol dalam 30 pertandingan di Liga, meskipun hanya 11 di antaranya sebagai starter. Klub raksasa Turki, Galatasaray, sebelumnya menguji tekad Arsenal dengan tawaran resmi sebesar 45 juta euro untuk pemain sayap tersebut. Namun, Martinelli menolak prospek pindah ke Super League, lebih memilih untuk tetap berada di salah satu dari 5 liga top Eropa meskipun ada juga minat dari raksasa Liga Pro Saudi, Al Hilal. Sikapnya telah membuka pintu bagi klub-klub elit Eropa, di mana Inter Milan dan rival mereka di Serie A, AS Roma, memantau situasinya. Arsenal diperkirakan akan meminta biaya transfer yang cukup besar untuk melepas Martinelli dan hanya akan menyetujui penjualan jika mereka mendapatkan pengganti yang sesuai. Inter Milan siapkan ruang untuk Curtis Jones di lini tengah yang padat. Curtis Jones tengah bersiap mendarat di Italia pada akhir pekan ini untuk merampungkan transfernya dari Liverpool ke Inter Milan. Namun, muncul pertanyaan besar mengenai posisi pemain asal Inggris ini di dalam lini tengah Inter yang sudah dipenuhi oleh banyak opsi pemain berkualitas. Jones, yang kini berusia 25 tahun, dijadwalkan tiba di Milan pada Jumat untuk menyelesaikan formalitas terakhir dari transfernya ke Inter setelah klub berjuluk Nerazzurri tersebut menyepakati kesepakatan senilai 35 juta euro termasuk bonus pada hari Rabu. Kedatangan Jones menambah daftar rekrutan anyar Inter pada musim panas ini, menyusul pembelian kembali Alexander Stankovic dan perekrutan permanen Jed Spence, John Stones, serta Ivan Provedel. Di lini tengah, Jones akan bergabung dengan sederet nama besar seperti Nicolo Barella, Kapten Turki Hakan Calhanoglu, veteran andal Henrikh Mkhitaryan, bintang muda Petar Sucic, Piotr Zielinski yang konsisten, Andy Diouf yang serba bisa, dan Stankovic yang sudah disebutkan sebelumnya. AS Roma intensifkan negosiasi dengan Inter Milan untuk Luis Henrique. Luis Henrique, punggawa FC Internazionale Milano, kembali menjadi sorotan di bursa transfer Serie A kali ini. AS Roma membuka kembali negosiasi dengan Inter untuk menggandeng pemain serba bisa asal Brasil ini. Keahlian Henrique yang dapat bermain sebagai bek sayap dan juga penyerang bayangan, menjadikannya solusi ganda yang dibutuhkan oleh skuad asuhan Gian Piero Gasperini. Roma saat ini tengah mencari pemain yang mampu mengisi posisi bek sayap sekaligus memperkuat lini serang sebagai pemain nomor 10. Namun, dengan anggaran terbatas setelah investasi besar-besaran di musim panas, Roma harus berpikir keras untuk mendatangkan 2 pemain sekaligus. Target lain seperti Malik Fofana dan Alessio Cacciamani mulai tersisih dari daftar karena harga yang dianggap terlalu tinggi oleh Roma. Luis Henrique, yang bergabung dengan Inter dari Marseille dengan nilai transfer 25 juta euro musim panas lalu, menawarkan fleksibilitas yang jarang dimiliki pemain lain. Meski musim perdananya di Serie A tidak terlalu mencolok, pemain ini telah beradaptasi dengan baik di sepak bola Italia. Kini, setelah kedatangan Jed Spence yang semakin mempersempit peluang bermainnya di Inter, Henrique mulai melunak terhadap kemungkinan pindah dari Milan. Namun, diskusi antara dua klub raksasa Italia ini masih menemui kendala terkait struktur dan nilai transfer. Inter tegaskan komitmen pertahankan Lautaro Martinez, di tengah ketertarikan Barcelona. Ketertarikan Barcelona terhadap kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, menjadi topik hangat di bursa transfer. Namun, tampaknya keinginan klub asal Spanyol tersebut untuk memboyong sang striker harus tertunda.
menurut laporan dari Italia, Inter sama sekali tidak berniat melepas jimat mereka, terutama menjelang dimulainya musim baru Serie A. Barcelona memang sudah lama mengincar Lautaro, bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda. Meski demikian, situasi keuangan Barcelona yang masih belum stabil membuat langkah mereka untuk mendapatkan jasa striker Argentina ini semakin rumit. Di sisi lain, manajemen Nerazzurri tetap teguh pada keputusan untuk mempertahankan Lautaro, terlebih dengan hanya hitungan hari menuju laga pembuka mereka melawan Monza. Desas-desus di Catalonia menyebutkan bahwa Lautaro mungkin saja tertarik bergabung dengan Blaugrana, namun, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Lautaro tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan San Siro dalam waktu dekat. Fokus utama Lautaro saat ini adalah tampil optimal bersama Inter di Serie A, mengawali musim dengan kemenangan melawan Monza. Ketika sebelumnya Barcelona sempat mendekati Lautaro, kini mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Inter tidak akan melepaskan sang pemain bintang dengan mudah. Dengan situasi yang ada, peluang Barcelona untuk merampungkan kesepakatan sebelum musim Serie A dimulai sangatlah tipis. Lautaro, yang baru saja bersinar di Piala Dunia 2026, tetap menjadi andalan utama dalam lini serang Inter. Para penggemar Nerazzurri tentunya berharap sang striker dapat terus memberikan kontribusi maksimal di musim yang baru ini. Resmi, Inter pinjamkan Manuel Pinotti ke Cerignola. Inter Milan resmi meminjamkan Manuel Pinotti ke Audace Cerignola untuk menjalani pengalaman baru di level sepak bola senior. Kepindahan winger muda tersebut telah diumumkan secara resmi oleh klub asal Puglia itu. Pinotti akan bergabung dengan Cerignola dengan status pinjaman, sehingga Inter tetap mempertahankan kepemilikan sang pemain. Menariknya, kepindahan ini juga menciptakan situasi unik. Cerignola berada di grup yang sama dengan Inter U23 di Serie C, artinya, Pinotti berpotensi menghadapi klub yang selama ini menjadi tempatnya berkembang. Audace Cerignola dan Inter U23, sama-sama ditempatkan di Girone C Serie C. Dengan demikian, musim ini Pinotti tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk merasakan sepak bola senior, tetapi juga kemungkinan berhadapan langsung dengan rekan-rekan lamanya. Situasi tersebut bisa menjadi pengalaman yang sangat menarik bagi pemain kelahiran 2006 itu. Di satu sisi, ia akan berusaha membantu Cerignola mencapai target musim ini. Di sisi lain, Inter akan memantau perkembangannya sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub. Dokumen sudah siap, Boffio segera perpanjang kontrak 5 tahun di Inter. Setelah tampil mengesankan selama pramusim, Leonardo Boffio kini berada di ambang penandatanganan kontrak baru bersama Inter Milan. Dokumen kontrak disebut sudah siap dan hanya menyisakan satu detail terakhir sebelum seluruh proses resmi difinalisasi, yakni tanda tangan sang bek muda. Boffio, yang baru berusia 18 tahun, diproyeksikan untuk tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Inter Milan. Menurut informasi dari pakar transfer Fabrizio Romano, Boffio akan mengikat masa depannya dengan Inter selama 5 tahun ke depan. Kesepakatan tersebut juga akan memberikan peningkatan gaji kepada sang pemain. Langkah ini menunjukkan bahwa Inter tidak ingin kehilangan salah satu prospek paling menarik yang muncul dari sektor pemain muda mereka. Bagi Boffio sendiri, kontrak baru tersebut menjadi bentuk kepercayaan besar dari klub. Inter tidak hanya mempertahankannya, tetapi juga memberikan jalur untuk berkembang menjadi pemain penting di masa depan. Seluruh dokumen dikabarkan telah dipersiapkan. Kini, prosesnya tinggal menunggu Boffio membubuhkan tanda tangan di kontrak barunya. Menurut Romano, momen tersebut kemungkinan berlangsung pada Jumat pekan ini.